Salam jumpa dengan Jenggo. Pertolongan pertama pada kecelakaan menentukan keselamatan si korban. Pengetahuan dalam keadaan darurat sangatlah penting dalam kehidupan kita, seperti menghadapi bahaya kebakaran di sekitar kita, kecelakaan dalam berlalu lintas, menolong orang akibat tenggelam. Adapun korban tersengat aliran listrik, serta korban akibat hewan berbisa atau beracun. Ya amplop, masya ampun, kasihan. Kalian bisa membantunya dengan langkah pertama, yaitu renggangkan semua pakaian yang membalut. Periksa denyut nadi dan pernapasannya secara seksama. Pernapasan tidak boleh berhenti selama 7 menit. Dan jikalau terjadi, berilah bantuan pernapasan secara mulut ke mulut atau tekan ke dada paru. Karena itu akan membantu untuk memompa aliran oksigen dan darah ke otak serta jantung dan paru. Dan ingat pemirsa, tempatkan korban di tempat yang lebih aman dan beri bantuan sedikit pembalut atau kain yang bersih untuk luka terbuka. Juga balutan perban penyangga untuk luka tertutup atau patah tulang, seperti yang ada di gambar ini. Usahakan untuk korban tidak banyak bergerak atau tetap tegak lurus dengan tandu. Untuk korban luka bakar lainnya, biasanya diperban dengan kain yang telah dibasahi oleh air yang bersih. Ini Jenggo. Pertolongan pertama pada kecelakaan sangat penting diajarkan sejak dini. Jabang baik kelalen. Tiap musibah akan mampir tanpa diundang. Maka dari itu tetaplah waspada dan bersiap untuk menghadapinya tanpa ragu dan khawatir. Pertama, janganlah pernah kalut atau panik terhadap musibah. Karena semua pertolongan ada pedomannya, seperti kebakaran, tenggelam, atau menghadapi korban kesetrum. Setiap korban mengalami musibah mempunyai masa titik nadir atau traumatik selama 15 menit. Itulah masa critical time atau penentuan korban hidup atau terjadinya luka parah. Dan selalu jangan ragu dan lupa untuk menghubungi para medis, karena sebagai rujukan akhir dari pengobatan si korban. Namun kadang kita menemukan beberapa korban yang mempunyai keadaan yang tenang untuk menghadapi segala musibah atau darurat. Seperti tayangan ini, korban mampu menghadapi bahayanya sendiri. Karena kita tidak bisa bermain dengan waktu dan keadaan darurat akan menghantui nyawa kalian atau si korban. Tidak disarankan untuk menghisap bisa ular, tetapi ada baiknya untuk menutup bagian aliran darah yang mengalir atau menjurus pada gigitan tersebut dengan balutan ikatan untuk menutup aliran ke arah dan dari bekas gigitan. Antitoksit atau antidot atau anti bisa hanya ada disediakan oleh rumah sakit. Karena yang membunuh korban adalah terhambatnya pasokan darah ke otak yang berisi gizi dan oksigen, karena bisa akan membuat pembekuan darah pada tubuh kita, sehingga terjadinya putaran aliran darah kita terhambat dan terhambat. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui cara menghadapi darurat, maka banyak sekali nyawa yang bisa terselamatkan, seperti yang di atas ini. Uri, inyong isi urip,
La 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 la. Wait, pecicilan. Jenggo lagi, musibah jangan diundang karena akan datang sendiri. Oleh karena itu, ajarkan anak turunan kita untuk berperilaku aman, nyaman, sehat, dan selamat. Aja benang kring tok. Demikian tayangan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Hanya berbagi cerita dan berita ringan, aman, tanpa beban. Terima kasih, sampai jumpa bila umur kita panjang. Dengan wawasan, hidup makin aman, nyaman, dan mapan.